dakwah dulu baru Allah berikan ilmu. Itu bedanya, Pak. Bagaimanapun rusaknya orang di Jakarta, Pak, Allah nggak akan turunkan lagi nabi di Jakarta. Pelacuran di mana-mana, korupsi di mana-mana, pembunuhan di mana-mana, begal di mana-mana, Allah tidak akan turunkan lagi nabi. Siapa yang harus perbaiki keadaan itu? Seluruh orang yang mengaku sebagai umatnya Rasulullah SAW. Baik dia ulama ataupun dia orang biasa, baik dia ustaz ataupun dia orang biasa saja, dia tidak tahu apa-apa. Baik dia pedagang, petani, presiden, gubernur, bupati, semua mesti buat usaha dakwah. Semuanya mesti bekerja sama dalam dakwah. Tidak bisa orang berilmu saja yang berdakwah. Pergi perang itu tidak bisa jenderal semua, Pak. Kopral pun ikut, mayor pun ikut, tukang pijit diajak juga, tukang masak diajak juga, tukang cuci diajak juga. Semua kita mesti. Kalau kita bersatu dalam dakwah, hadirin mulia, apapun organisasinya, apapun kelompoknya, apapun mazhabnya, apapun kajiannya, bersatu berkasih sayang dalam dakwah, selesai masalah umat. Apapun partainya, semuanya terserah. Apapun sukunya, kita tidak boleh berpecah dalam dakwah. Mesti ukhuwah dijaga dalam sini. Ajak manusia kepada Allah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh umatmu, hadhihi sabili, inilah jalanku. Ad'u ila Allah, ajak manusia kepada Allah, bukan ajak kepada kelompok, bukan ajak kepada partai, bukan ajak kepada mazhab, bukan ajak kepada golongan kita, bukan, ajak kepada Allah saja. Saya punya pengalaman pernah dakwah, Pak, di Bali, karena waktu itu tidak ada dalil, tidak ada petunjuk jalan. Kita lagi pergi khuruj dakwah di satu kampung, tidak ada orang Islam, sedikit, ada musola kecil. Jadi kita jalan, ketemu orang depan rumahnya. Saya ucap assalamualaikum. Dia jawab waalaikumsalam. Oh maaf Pak, kami dari masjid, kami satu rombongan, kita lagi itikaf di masjid. Kita ini saudara Pak, karena kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi kami lagi ada masa-masa di masjid, lagi makan-makan, kami ngundang Bapak untuk makan sama-sama. Oh ya siap, sebentar. Dia ke dalam rumahnya, dia ambil pecinya, dia punya peci nasional ini. Datang ke masjid, sampai di masjid, kawan saya dipijit-pijit dia, punggungnya Bapak. Oh enak katanya. Tengkurap dia Pak, dia pengen dipijit beneran. Dia pijit beneran, enak pijit. Saya kasih minum, susu, cai, semuanya, makan. Pas azan maghrib itu Bapak hilang. Mana Bapak Suroso tadi? Hilang dia. Tahu-tahu besok siang dia datang ke masjid, dia bilang, Bang, bisa dipijit lagi nggak? Itu pijitannya enak kemarin. Dipijit lagi. Hari kedua di sana, hari ketiga dia datang dengan seluruh keluarganya. Dia bilang, saya sudah 2 hari ini berpikir keras. Saya ini Nasrani Pak. Tapi ketika saya masuk masjid, saya rasakan sesuatu yang beda. Ada kasih sayang di dalam masjid. Saya kasih makan, dipijitin, diikram semua. Kami sudah sepakat satu keluarga pengen masuk Islam. Syahadat di hari ketiga. Salah masuk rumah. Daripada haji, umrah, zakat. Dakwah yang lebih penting. Orang sholat belum tentu dakwah Pak. Salat dakwah itu kata Rasulullah SAW, umul fardu, ibu dari segala amalan. Kalau kita dakwahkan itu dakwah, insya Allah orang yang kita dakwah dia akan sholat, dia akan zakat, dia akan puasa, dia akan haji. Tapi orang haji belum tentu dakwah, orang zikir belum tentu dakwah, orang kajian belum tentu dakwah. Tapi orang dakwah pasti belajar. Dia pasti akan haus akan ilmu. Dia pasti akan sholat. Jadi apa yang harus kita dakwahkan hari ini keluar sana? Dakwahkan dakwah itu sendiri, multi level akhirat. Itu orang-orang non-muslim, dia pelajari cara dakwahnya Rasulullah, bagaimana bisa berkembang. Maka terciptalah itu multi level marketing itu. Dijanjikan royalti. Allah Ta'ala menjanjikan royalti juga. Kalau kamu ajak satu orang berbuat kebaikan, kamu dapat royalti 100% sempurna amalan orang itu. Bukan 10%, bukan 2%, 1%, 100%. Jadi dakwah ini adalah pekerjaan yang paling bergengsi dalam pandangan Allah. Perintah Allah yang paling dahsyat, perintah Allah yang paling besar. Kenapa? Karena Allah sendiri buat dakwah. Wallahu yad'u ila darissalam. Sesungguhnya Allah itu dai, mengajak manusia kepada surga. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala Allahu Akbar, maka sudah tentu kerja Allah kerja yang maha besar. Dan orang-orang yang buat dakwah adalah orang-orang besar dalam pandangan Allah. Janji yang Allah janjikan, pahala yang Allah janjikan hadirin mulia untuk orang buat dakwah begitu besar. Bahkan tidak ada pahala yang lebih besar daripada pahala dakwah. Kalau saja pahalanya begitu besar mengajak orang kepada Allah hadirin mulia, maka meninggalkan dakwah dosanya sangat besar.
Dakwah itu bahasa Arab, kalau bahasa Indonesianya artinya mengajak, bukan mengajar, Pak. Semakin banyaklah umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Kenalkan orang kepada Allah, kasih tahu semua orang, hubungkan hati orang kepada Allah. La ilaha illallah.